Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Seorang gadis berusia 12 tahun di Angelton, Texas mengalami kondisi misterius yang menyebabkannya bersin sampai 12.000 kali dalam sehari. Kathleen Thornley, nama gadis malang itu, telah diperiksa oleh 6 dokter, namun belum diketahui apa yang sedang dialaminya. Dalam 1 menit, Kathleen bersin sekitar 20 kali. Kondisi ini dialaminya sudah sekitar 1 bulan. Para dokter yang memeriksa Kathleen menyatakan bahwa bersin yang dialami Kathleen ini bukan disebabkan alergi atau virus. Bersin yang terus-menerus ini mulai mengganggu aktivitas Kathleen dan hanya berhenti ketika ia tidur. Karena kondisi ini, Kathleen tidak bisa ke sekolah. Awalnya hanya bersin biasa saja, tapi menjadi semakin sering dan Kathleen mulai tersiksa olehnya. Seluruh badannya menjadi sakit dan ia pun kesulitan makan. Keluarga Kathleen berharap akan ada dokter, ilmuwan, atau siapapun yang dapat menolong Kathleen. Dokter mendiagnosa Paul Singleton, pria 45 tahun asal Chorleywood, Hertfordshire, Inggris, mengidap kanker pada hidungnya. Alhasil, hidung Paul harus dibuang jika ingin hidup lebih lama. Paul kemudian menjalani operasi pengangkatan hidung dan digantikan dengan tulang rawan dan kulitnya. Sebelum mengetahui mengidap kanker, Paul mengalami hidung berdarah dan nyeri selama berbulan-bulan. Ayah satu anak itu mengatakan dokter di Rumah Sakit Nasional kemudian merekonstruksi hidungnya menggunakan tulang rawan dan kulit di dahinya. Mereka menggunakan tulang rawan dari tulang rusuk, saluran darah dari tangan Paul, dan mengambil kulit dari dahi untuk menciptakan hidung baru, yang kemudian ditempelkan ke wajah menggunakan 20 staples. Namun Paul tak nyaman dengan hidung baru tersebut. Akhirnya pada Maret lalu, tim medis menyarankan membuat sebuah hidung baru di dahinya. Rencana dokter adalah merapikan kulit tersebut dan meregangkannya menggunakan rangka hidung dari besi. Setelah itu disatukan dengan tulang rawan dan kulit. Hal ini membuat Paul memiliki 2 benjol besar di atas kepalanya. Kondisi yang dialami Paul juga menimpa seorang wanita bernama Brie Towner. Wanita 28 tahun asal Illinois itu mendapatkan hidung baru yang diambil dari kulit kepalanya. Sebuah kapal angkut yang membawa 5.000 ekor sapi terbalik di dermaga pelabuhan Vila do Conde di Barcarena, Brazil. Ribuan hewan ternak tersebut mati tenggelam, sementara hanya beberapa ekor saja yang berhasil selamat berenang ke pantai. Kapal kargo tersebut terbalik ke sisi kiri kapal dan menyentuh bagian bawah beberapa menit setelah tiba di pelabuhan karena para sapi yang bergerak dan membuat kapal tidak stabil. Sementara itu, awak kapal berhasil meninggalkan kapal sebelum kapal terbalik dan dilaporkan tidak ada korban cedera. Penyebab kecelakaan masih diselidiki, serta dipantau juga kondisi air di sekitar apakah ada kebocoran minyak. Kapal kargo yang mengangkut hewan ternak ini beroperasi di bawah bendera Lebanon oleh perusahaan Tamara Shipping. Kapal tersebut memiliki panjang keseluruhan 120 meter dan daya angkut maksimum 6.419 DWT. Bayangkan, Anda sedang menikmati udara dan pemandangan menakjubkan di jalan setapak kaca di atas tebing 1.000 meter dari permukaan tanah, lalu hal yang tidak terpikirkan terjadi. Kaca di bawah kaki Anda mulai retak. Inilah pengalaman seorang turis yang berteriak ketakutan dari jalan setapak kaca di atas Gunung Yuntai di Cina, Provinsi Henan, yang dianggap sebagai lokasi pemandangan terindah. Saksi mata mengatakan, panel kaca berukuran 68 cm retak ketika para pengunjung berjalan di atasnya, mengakibatkan orang berlarian menuju ujung jalan. Platform berbentuk U ini melekat ke tebing di Gunung Yuntai dan dibuka untuk umum pada 20 September lalu.
Pihak berwenang telah mengkonfirmasi insiden itu dan menutup objek wisata tersebut untuk melakukan perbaikan. Seorang juru bicara di Yuntai Mountain Scenic Spot menegaskan bahwa sepotong kaca memang rusak pada jalan setapak itu. Manajemen pun telah mengevakuasi turis dan menutup sementara jembatan kaca itu untuk wisatawan. Juru bicara itu mengatakan retakan terjadi setelah seorang turis menjatuhkan cangkir stainless di jalan setapak itu. Namun ia mengatakan hanya 1 dari 3 lapis kaca yang pecah, sehingga para wisatawan tidak berada dalam bahaya. Ada sebuah kontes untuk mencari buah dan sayuran petani yang paling besar dan berat. Pemenang dari kontes tersebut adalah labu milik petani yang bobotnya mencapai 819 kg. Wow! Sang pemilik, Tim Matheson, adalah petani yang tahun sebelumnya juga memenangkan kompetisi bertajuk Elk Grove Giant Pumpkin and Harvest Festival itu. Sebagian besar dari labu yang ditanam, setidaknya 50 petani yang mengikuti kontes tersebut bisa tumbuh hingga 15 kg dalam 1 hari. Kebanyakan petani menunggu panen hingga semalam sebelum kontes digelar. Begitu sampai di festival, masing-masing labu harus diangkat ke timbangan untuk diketahui bobotnya. Saking besarnya, labu milik Tim Matheson ini dijuluki piring terbang. Dari memenangkan kontes ini, Matheson berhasil membawa pulang uang sebesar 12.000 US dollar atau setara 170 juta rupiah. Bagi kebanyakan orang, berenang bersama paus merupakan pengalaman unik dan menegangkan yang tak datang tiap hari. Tapi tidak untuk bocah asal Inggris ini. Bocah-bocah ini telah tumbuh bersama ikan paus sejak mereka berumur 4 tahun. Bocah-bocah ini bernama JJ berumur 9 tahun, Abby 8 tahun, dan Lily 6 tahun. Mereka adalah anak dari Darren Rice, seorang operator kamera bawah laut asal Inggris. Darren pindah dari Inggris ke Tonga, Kepulauan Pasifik, untuk mengawasi resort Matafonuha bersama istrinya Nina. Di sanalah mereka turut membesarkan anak-anak mereka. Darren mengatakan ikan paus di sana sangat ramah. Ia pun telah melakukan penelitian bertahun-tahun bahwa paus menikmati berinteraksi dengan anak-anak. Bila para orang tua lainnya sangat khawatir untuk membiarkan anak-anaknya berenang bersama paus, Darren dan istrinya malah bersikeras bahwa anak-anak mereka aman-aman saja berenang bersama paus. Setiap tahun paus bungkuk kembali ke perairan di sekitar Pulau Foa, resort tempat Darren bekerja. Dalam kesempatan itu, banyak paus bungkuk yang mencari pasangan dan melahirkan. Anak-anak Darren pun selalu berenang ke laut untuk menyaksikan peristiwa ajaib tersebut. Seorang satpam atau penjaga keamanan yang bekerja di Jinan, Cina, mendadak jadi selebriti lokal. Satpam bernama Si Ziming ini punya wajah ganteng, tubuh six-pack atletis, gagah, dan posturnya juga tinggi, yakni 210 cm. Wanita mana yang tak meleleh dan terpana melihat satpam super ganteng dan super tinggi ini. Punya tubuh tinggi, Si rupanya juga seorang mantan pemain basket profesional. Sejak SMA, dia telah bergabung dalam tim basket dan sempat menjadi atlet profesional di tim Sechi Golden Bulls. Namun sayang, ia tak melanjutkannya. Basket rupanya tidak pernah menjadi passion utama Si Ziming yang berusia 33 tahun ini. Ia lebih ingin masuk militer. Karena itulah, dia memilih pulang ke kota kelahirannya demi menjadi penjaga keamanan yang sederhana. Kendati demikian, fisik yang begitu sempurna ditambah dengan wajah tampannya telah menarik hati masyarakat yang tak sengaja melihatnya saat sedang bertugas di pinggir jalan. Si tak jarang dengan ramah melayani para gadis yang ingin foto selfie bersamanya. Eskalator yang rusak kembali merenggut korban jiwa di Cina. Seorang bocah 5 tahun tewas terjepit tangga berjalan di stasiun kereta kota Chongqing saat kondisi ramai. Bocah itu digandeng sang ibu dan kakaknya ketika tiba-tiba salah satu bagian eskalator retak.
membuat anak ini terperosok ke roda yang memutar pegangan tangan secara otomatis. Ibu dan kakak bocah naas itu hanya bisa menangis ketika polisi berusaha menyelamatkan anak itu dari himpitan mesin eskalator. Dia tewas seketika. Pihak stasiun belum berkomentar mengenai eskalator mereka tiba-tiba rusak. Ini adalah insiden kesekian kalinya menyangkut tangga berjalan di negeri tirai bambu. Biro Pengawasan Teknis Pemerintah memeriksa puluhan eskalator di kota-kota besar Cina karena maraknya insiden serupa. Belum ada kesimpulan resmi apa yang memicu kecelakaan tragis di banyak tempat itu. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot.